Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Seno Nabi, NPM 19150610053. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari paket tracer bagian 10.4.4, yaitu tentang build a switch and router network physical mode. Jadi ketentuannya pada soal kali ini yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan men-share bahwa diberikan topologinya seperti ini, dari table-nya seperti ini, lalu ada instruction-nya step by step, dan di sini juga ada pertanyaan refleksinya setelah kita berhasil menjawab atau berhasil merangkai dari switch dan router jaringan ini. Oke, langsung saja kita buka Cisco paket tracer-nya. Oke, jadi pada kali ini sebelumnya saya sudah merangkai, yaitu sampai dengan bagian configure the router, yaitu untuk mempersingkat waktu. Yaitu kita pada step pertama, maksud saya pada part pertama itu setup the topology, yaitu seperti ini. Sudah, lalu kita lanjut langsung ke step yang pertama, yaitu memasukkan dari IP address, subnet mask, and default gateway setting. Sini yaitu IP configuration-nya udah saya isi. Di sini PCB juga sudah diisi. Dan saya sudah memping juga. Nah, pada tahapan di sini, saat sampai sini, ketika kita memping dari PCA menuju PCB, yaitu pingnya tidak dapat tersampaikan karena pada layer ketiga, yaitu pada router, ini belum dikonfigurasikan. Maka dari itu ping terhadap PCB tidak sampai gitu dari PCA, tidak akan tercapai karena layer 3 tersebut di routernya belum dikonfigurasikan. Maka dari itu kita lanjut ke step 2, mengkonfigurasi the router. Yaitu the router saya sudah mengkonfigurasikannya, yaitu pada tahap pertama console into the router and enable privileged exit mode. Nah, kita mengklik enable, lalu mengkonfigurasikan mode-nya, konfigurasi terminal, lalu di sini adalah memasukkan kelas sebagai privileged exit encrypt password, yaitu enable secret class di sini. Lalu kita memasukkan Cisco sebagai console password dan enable login-nya, yaitu LAN console no password Cisco login. Dan selanjutnya memasukkan Cisco ini sebagai VTY password and enable login. LAN VTY 0 sampai 15 karena router yang kita gunakan terdapat port 16 port dari 0 hingga 15. Selanjutnya kita akan masukkan passwordnya Cisco, login, lalu exit. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengenkripsikan plaintext dari passwordnya, yaitu dengan cara service password encryption. Jadi, ketika kita mengetik passwordnya, setelah konfigurasi ini selesai, ketika kita mengklik, passwordnya akan terenkripsi, yaitu tidak tertampilkan inputan dari kita. Selanjutnya kita akan membuat banner yang bertuliskan unauthorized access ini. Oke, kita membuat banner MOTD agar unauthorized access is prohibited. Sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan dan mengaktifkan, yaitu interface keduanya dalam router. Oke, pertama pada port atau interface 00, yaitu IP address segini dan subnet masknya yaitu ini. Lalu tidak lupa memberitahu juga bahwa IP versi 6 ADC ini dengan link lokalnya ini.
Oke, langsung kita perintahkan no shutdown. Lanjut lagi ke interface yang kedua, yaitu 01, IP address-nya ini, dan dengan langkah yang sama. Lalu kita lanjut ke yang I, yaitu mengkonfigurasikan deskripsi interface-nya untuk tiap interface-nya. Nah, interface-nya ada dua, yaitu pertama kita interface G00 description connected to host PCB. Jadi pada interface ini menyambungkan ke PCB. Lalu pada interface 01 mendeskripsikan bahwa menyambungkan ke F05 di dalam switch 1. Lalu exit. Langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan IP versi 6 routing, yaitu dengan cara perintah ini. Oke, IP versi 6 unicast routing sudah exit. Lalu save the running to the startup configuration file, yaitu copy running config startup config. Ini adalah men-save. Oke, selanjutnya adalah set mengatur clock pada router. Oke. Use the question mark to help. Oke. Jadi ternyata kita bisa menggunakan mark dari tanda tanya ini untuk membantu kita. Contoh, clock tanda tanya, ternyata parameter selanjutnya hanya terdapat set, yaitu clock set. Parameter selanjutnya saya ingin bertanya, tanda tanya lalu diberikan yaitu ketentuannya sebagai berikut, seperti ini, dan harinya seperti ini. Lalu exit. Nah, dari command prompt di dalam PCA, ping PCB. Oke, sekarang kita akan memping PCB. Ping A, prompt, ya, ping PCB dengan alamat IP versi 4-nya segini. Oke, ya, bahwa ping yang disampaikan dari ping A dari PCA terhadap PCB sampai ditunjukkan dengan yang terkirim ada 4, yang loss 0. Jadi berhasil. Oke, kita lanjut ke step ketiga, mengkonfigurasikan switch-nya. Oke, ini CLI. Udah. Oke. Ini. Itu pertama, console into to switch udah, dan mengenablekan mode privilege exec-nya. Oke, enable yaitu konfigurasi terminal. Oke, lanjut setelahnya di device name-nya, hostname switch 1. Lalu mengaktifkan VLAN-nya. Mengaktifkan VLAN-nya berarti, sebentar, ini sepertinya ada. Mengaktifkan interface VLAN-nya pada switch-nya. Oke. Yaitu interface VLAN 1, lalu tidak lupa konfigurasikannya, yaitu IP address switch 1, yaitu 192.168.2, dan subnet masknya 0. Oke, lalu langkah selanjutnya ini udah. Setelah itu oke, saya akan sharekan kembali.
Kita aktifkan interface VLAN satunya dengan memberikan sintak no shutdown. Oke, lalu ini kita exit dulu. Nah, setelah itu selanjutnya konfigurasi the default gateway for the switch 1. Oke. Di sini IP default gateway-nya ya. Default gateway-nya itu IP default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Oke. Lalu di sini no shutdown. Oke, ini exit, tidak perlu no shutdown. Lalu switchnya save the running. Oke, copy running config startup config. Oke. Nah, sekarang kita akan mengecek connectivity-nya end to end-nya dari end device ke end device-nya. Oke. From PCA ping PCB. Oke. Ping PCB. Oke, berhasil. Yang selanjutnya dari switch 1 ping PCB. Oke, switch 1 terminal switch 1 ping 192.168. Signal 0.3. Oke, berhasil ya. Bahwa sukses rate-nya is 100%. Berarti di sini sudah dapat meng-ping B dari switch 1. Dari sini kita meng-ping PCB sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya yaitu menampilkan dari informasi device-nya, yaitu yang step pertama menampilkan tabel rutenya di dalam router. Dalam router CLI exit Cisco, kita masukkan yaitu show IP route-nya. Oke, sekarang ada pertanyaannya yaitu what code, apa kode yang digunakan dari tabel untuk mengindikasikan langsung sebuah koneksinya. Yaitu di sini adalah yang kodenya yaitu C. Ada L, C banyak ya, ada L lokal, C connected, static, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa banyak masukan rutenya bersama kode C-nya di dalam tabel rute ini? Yaitu ada ada dua yang memiliki kode C. Nih, yaitu 21 lalu 2. Nah, apa tipe interface-nya? Yaitu pada kode C. Yaitu kalau arti kode C ini adalah connected, yaitu tersambungkan. Oke, kita selanjutnya menampilkan informasi interface dari router 1. Itu show interface G0 kebanyakan. Di sini apa status pada interface G001? Statusnya di sini adalah
is up, LAN protokolnya is up, yaitu connected, tersambungkan. Nah, pelajaran selanjutnya apa alamat MAC-nya dari G01? Oke, di sini alamat MAC-nya yaitu terdapat pada MAC address-nya. MAC address-nya. Oke, MAC address-nya di sini adalah terletak pada bagian yang ini, MAC address-nya yaitu ini, dalam kurung ini, MAC address. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana internet address display? Nah, alamatnya pada komennya yaitu internet address-nya pada komennya yaitu ini ya, ditampilkannya 92.8.1/24. Nah, pada untuk ini enter untuk IP versi 6 information, ketikkan sintaks seperti berikut. Oke, so interface Oke, ini adalah tampilan IP versi 6-nya. Ya. Ini dia. Oke. Lanjut ke step yang terakhir yaitu menampilkan list di dalam interface tampilan dari router dan switch-nya, yaitu pada router 1 yaitu show IP interface brief. Di sini adalah tampilan dari interface brief komen di dalam router 1, yaitu di sini untuk interface dari gigabit Ethernet 0/0 statusnya up dan 01 up juga, bahwa benar ya, karena kita menggunakan dua interface tersebut. Oke, yang selanjutnya show IP versi 6 interface brief, bahwa status di sini adalah sama yaitu up. Maksud saya ini dengan interface 0, ini juga 01 yaitu up semua. Dengan versi namanya yaitu seperti berikut. Benar, dan yang terakhir pada S1 switch satunya, di sini yaitu show IP interface brief. Nah, pada ini pada switch, karena kita menggunakan hanya dua interface saja yaitu 5 dan 6, di sini statusnya sudah up, benar. Sudah aktif ya, jadi sama-sama aktif semua. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi. Nah, di sini jadi pertanyaannya, jika interface G01 statusnya down, perintah apa yang digunakan untuk mengkonfigurasikannya gitu.
agar menjadi statusnya up. Yaitu jawabannya dengan menggunakan status, atau maksud saya dengan menggunakan perintah no shutdown. Sesuai dengan perkataan saya sebelumnya, yaitu arti dari sintak no shutdown yaitu sebagai untuk mengaktifkan sebuah interface yang dituju gitu, sebuah interface yang diperintahkannya gitu untuk agar aktif. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa yang terjadi jika interface pada 01 dalam router dan di dalamnya IP address-nya berbeda, yaitu 192.168.1.2. Nah, jadi yang terjadi adalah ketika misalkan PCA, jadi PCA di sini yaitu tidak dapat melakukan ping ke PCB. Nah, karena PCB ini sudah berada di jaringan berbeda dari PCA, yaitu dengan menggantinya tadi 192.168.2.1 itu sudah berbeda. Sedangkan pada PCA, router gateway default-nya yaitu menggunakan alamat IP 192.168.1.1. Nah, untuk jadi alamat yang tadi diganti tidak akan tercapai gitu. Jadi ping atau paket yang dikirimkan dari gateway default-nya tidak akan pernah mencapai tujuannya. Karena tujuannya itu diganti ya. Tadi dari IP address-nya itu yang terdapat pada pada interface G001-nya. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon ampun. Saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.